Baik, kita mulai saja kegiatan Liga Akhwat pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, sudah sangat pantasnya kita selalu bersyukur atas apa yang kita terima. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang beriman yang diakui sebagai hambanya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ukhti fillah dan para ummahat yang dirahmati Allah, kita awali Liga Akhwat pada sore hari ini dengan tema optimisme kebangkitan Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Mahmudah Amin Mahmud LCMA. Kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ukhti Dini. Kepada Ukhti Dini, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Ukhti Dini yang telah
membacakan tilawah Quran. Semoga yang mendengarkan dan membaca mendapatkan kebaikan yang berlipat. Baik, Utifillah dan Ummahat, sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Mahmudah, mungkin saya sapa-sapa sedikit ya. Gimana kabarnya seluruh Utifillah dan juga Ummahat? Semoga Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, suasana COVID akhir-akhir ini sangat luar biasa. Penambahannya luar biasa. Orang-orang yang terkonfirmasi juga semakin hari semakin bertambah dan berada semakin dekat dengan kita. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke kehidupan seperti semula, meskipun pasti tidak akan sama seperti sedia kala, tetapi paling tidak mudah-mudahan bisa lebih baik dari saat ini. Baik, sudah bergabung Ustazah Mahmudah, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar, sedang join Ustazah Mahmudah. Baik, selamat bergabung. Assalamualaikum Ustazah Mahmudah. Assalamualaikum Ustazah Mahmudah. Waalaikumsalam Bu ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Masya Allah, sehat semua ya. Amin, Saya mohon maaf amin. tadi agak telat, baru selesai telepon yang gitu, anak-anak ada yang ditinggal di sana. Baik Ustazah. Baik, mungkin sebelum kita masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Mahmudah, kita lihat sedikit profil dari Ustazah Mahmudah. Baik, profil singkat dari Ustazah Mahmudah Amin Mahmud, LCMA, status menikah dengan Ustaz Taufik Hidayat dan memiliki 8 anak, aktivitas sebagai pembina SD Islam Al-Quds Samarinda, pembina Yayasan Pesona Al-Quran, pembina Madrasah Fatih Quraniyah di Turki, dosen Bahasa Arab, dosen tetap di Sekolah Tinggi Syariah Samarinda, Kalimantan Timur, Master of Art, Dr. Khartoum University for Arabic Language Sudan, Afrika, dan spesialisasi sebagai trainer dan konsultan keluarga muslimah, sebagai trainer dan konsultan lembaga tahfiz di Kalimantan Timur dan Turki, serta sebagai konsultan kurikulum pendidikan Al-Quran. Baik, Ukhtifillah dan juga para ummahat, kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Ustazah Mahmudah mengenai optimisme kebangkitan Islam. Kepada Ustazah Mahmudah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya semuanya insya Allah? Berapa yang hadir Mbak? Yang hadir seluruh partisipan ada 44 Ustazah, termasuk Alhamdulillah. MC dan mudah-mudahan membawa keberkahan Amin, buat engkau yang selalu memberi kabar gembira buat umat Islam khususnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya jelas ya Mbak Andi, Mbak Putri atau Mbak Andi Putri? Mbak Putri bisa, Ibu. Mbak Putri ya. Ya. Jelas ya. Jelas insya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah bahagia sekali bisa bertemu dan jazakallah khair jaza khususnya kepada para akhwat yang telah menyediakan waktunya untuk saya bisa hadir di sini. Juga Mbak Fitri yang telah memberi fasilitas untuk saya bisa hadir di sini, Masya Allah.
Dan hari ini sebenarnya saya tuh bukan taujiah, lebih kepada sharing terkait dengan ibroh selama saya sudah 2 tahun setengah Allah izinkan ke Turki. Dan saya ingat banget itu, pada saat itu saya baru pulang 2 hari dari Berau. Ya, habis ngisi kajian atas undangan Pak Bupati, Allah yarham. Maka kemudian saya dipanggil abinya, beliau mengatakan kita harus tinggal di Turki, melanjutkan kuliah. Ya. Maka saya sangat shock berat karena sedang hamil anak ke-7 dalam kondisi 7 bulan. Ya. Tapi qadarullah, berlinang-linanglah air mata perempuan ini. Saya langsung ambil Quran, ternyata saya dapat ayat Allah. Saya baca tilawah gitu, kemudian ternyata saya tertegun kepada satu surah, satu potongan ayat ya. Sebentar ya, lagi kajian. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Ya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka akan didapatkan kepadanya bumi yang luas ya dan rezeki yang banyak. Alhamdulillah, ternyata di Turki saya dapat 2 lagi anak. Jadi saya ini gemuk banget nih, 75 kilo. Prestasi terbesar saya di usia 43 tahun. Saya nggak nyangka, Masya Allah, diberi lagi. Jadi anak saya yang ke-7 namanya Maryam Halime. Kemudian yang ke-8 namanya Osman Fatih. Ya, alhamdulillah, usia 8 bulan hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya merasakan sekali ya aura kebangkitan Islam itu di Istanbul. Ya, merasakan sekali. Terutama pada saat peristiwa pembebasan Hagia Sophia. Ya, mungkin teman-teman tahu semua. Dan saya ingat banget bahwasanya ada satu perkataan dari seorang ulama, ini mungkin pendapat pribadi beliau, tapi saya melihat ini ada keterkaitan dengan kita, karena pendapat ulama itu mungkin bisa jadi sesuatu hal yang memang dia lihat dengan mata hatinya ya. Nah, seorang syekh ya, dari Suriah, dia mengatakan, harapan kami untuk pembebasan Aqsa itu adalah kepada 3 negara. Itu pertama Turki, kedua Malaysia, ketiga adalah Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu Turki. Oke, Turki hari ini Masya Allah dari sumber daya alamnya luar biasa ya. Karena apalagi di semuanya sudah pada dieksplorasi, Turki insya Allah 2 tahun ke depan, 2 atau 3 tahun ke depan baru mulai eksplorasi pertama minyak buminya. Maka dia menjadi negara superpower ke depan ya. Kemudian dia juga memiliki SDM yang luar biasa. Hari ini di tengah himpitan yang luar biasa sekularisme ya, dia bisa menjelaskan nilai-nilai Islam dengan tegas. Sepertinya jaringan ya. Yang lainnya gimana? Umahat, ada suaranya? Nggak ada ya? Jaringan kayaknya. Oh, iya. Kita tunggu saja ya. Ustazahnya kayaknya keluar ya? Iya kayaknya. Kita tunggu bergabung kembali. Saya cari tidak ada ini. Iya. Tidak ada ustazahnya. Kita tunggu sebentar. Kepada Ukhti Fillah atau Ummahat yang ingin bertanya, nanti silakan saja bisa ditulis di kolom chat. Nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Mudah-mudahan semua pertanyaan dapat disampaikan dan dapat dijawab oleh Ustazah Mahmudah. Kemudian nanti jika memang waktunya memungkinkan, bisa juga langsung disampaikan setelah kegiatan, setelah materi selesai, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan mungkin pertanyaan boleh dipersiapkan, boleh nanti disampaikan secara langsung, boleh juga nanti dituliskan di kolom chat. Kemudian kami ingatkan kembali, silahkan untuk mengisi absensi yang ada di link absen ada di
chat, grup chat ya. Baik, selamat datang kembali. Tadi terputus. Ustazah Mahmudah, selamat datang kembali. Baik, Iya. iya, sepertinya jaringan. Baik, Jadi saya tafadhol kembali Ustazah. kepada tadi. Ya. Maka Turki menjadi satu harapan besar. Jadi semakin ditekan ternyata orang itu semakin kuat. Maka lahirlah seorang sosok Erdogan, lahirnya. Jadi Erdogan itu bahasanya bukan bahasa dalil, tapi bahasanya adalah kami harus perempuan-perempuan Islam harus pakai jilbab karena itu hak asasi mereka. Saya harus membela Palestina karena di sana ada kezoliman. Itu aja yang diangkat ya. Dan yang dia bangun adalah kekuatan ekonomi dan satu lagi adalah profesional dalam bidangnya ya. Makanya kalau saya di Turki, kita ngelihat itu orang itu Masya Allah ketika bicara, ketika tak tampak sedikit pun kalau dia seorang Muslim gitu ya. Kecuali saat dia berangkat sholat, pakainya keren, nggak ada kumis, nggak ada apa. Ya pokoknya seperti orang biasa lah, sekuler biasa. Ketika azan berkumandang baru ketahuan, oh ternyata dia bos itu sholat di masjid sini, di sini baru kita tahu ya. Seperti itu. Nah, hanya saja di Turki itu sumber daya luar biasa, sumber daya SDM-nya juga, tapi mereka terbatas. Kenapa? Saya sendiri selama di Turki, kalau berjalan-jalan kemana-mana, itu dihitungin sama orang Turki. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu, geleng-geleng. Gitu ya. Saya diliatin, suami saya dilihat. Ya. Mungkin ini emaknya kecil banget, bapaknya tinggi, anaknya banyak banget gitu ya. Nah, jadi mereka, ya, terus kalau yang itu kadang-kadang ternyata kanan, kiri, nanti samping sana lagi, geleng-geleng kepala. Saya bilang, udahlah, Bi, daripada kasihan digeleng itu seorang Turki, kita jadi nggak enak kalau berduaan, udahlah sekarang jalannya pencar-pencar. Ya. Jadi saya seperti punya 2 anak aja, bawa anak yang ke-7 dan ke-8. Dan ngerasa orang Turki percaya aja gitu ya. Nah gitu, dan mereka, kalau saya ke taman bawa anak-anak saya, mereka ngapain? Mereka bawa anjing-anjing mereka. Ya. Anjing itu diciumin, dipelukin, ya. Di tempat saya di daerah Fatih, jadi mudah-mudahan ahwat yang di Berau pada bisa silaturahim ke rumah kontrakan kami. Rumah kontrakan saya hanya setengah kilo dari makamnya Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, di Fatih saja daerah yang dikenal sebagai daerah religius, di sana yang namanya minuman keras tuh biasa. Di samping rumah saya, di bawah rumah saya minuman keras. Di samping rumah saya itu ada perjudian ya, tempat untuk orang main judi. Kemudian di situ ternyata banyak panti-panti jompo. Saya kaget banget waktu ketika keluar, saya kok banyak orang-orang tua Turki nih ya, siapa? Tapi yang ngerawat itu bukan wajah Turki, wajah Turkmenistan atau orang-orang seperti Uighur ya. Oh ternyata itu adalah panti jompo. Ya, orang Turki malas punya anak, baik merawat anjing. Makanya di sana ada fasilitas seperti swalayan anjing ya, untuk baju-baju anjing, bahkan untuk kuburan anjing juga ada ya. Kalau mau dikuburkan dan sebagainya. Itu fenomenanya. Yang kedua Malaysia. Oke, Malaysia Masya Allah memang. Tapi tetap SDM-nya akan kalah dengan yang ketiga yaitu Indonesia. Karena itu Masya Allah di hari-hari ini Indonesia diobrak-abrik. Kenapa? Karena potensi di Asia Tenggara luar biasa. Saya ingat ada satu dialog antara Pak Aris Sandi dengan Boy William. Seorang YouTuber ditanya, kenapa Anda kan Anda orang New Zealand? Kenapa Anda nggak berkan New Zealand? Wow, New Zealand ada apa? Orang-orang tak peduli. Paling bagus pangsa pasar itu adalah Indonesia. Penduduknya banyak dan orang itu perhatian ya, suka dengan hal-hal baru gitu. Orang-orangnya terbuka. Benar itu. Kalau di Turki, Masya Allah, orang itu susah terbuka. Karena ada namanya roti simit. Teman-teman kalau pernah ke Turki, roti simit itu usianya sudah ribuan tahun. Bentuknya sama, rasanya sama, udah ribuan tahun. Nggak berubah-berubah. Ya, antara contohnya bahwa 3 harapan ini. Jadi kita harus paham. Dan yang menarik utifillah adalah masa ini itu adalah masa di mana ada satu perkataan dari Syekh Samsudin. Syekh Samsudin ini gurunya Muhammad Al-Fatih. Dia mengatakan kepada Muhammad Al-Fatih, sesungguhnya Hagia Sophia itu akan dibebaskan 2 kali. Nah, dan ini isyarat bahwa Hagia Sophia dibelenggunya 2 kali juga, ya. Disitanya diambil oleh penjajah 2 kali juga, dan memang benar basir atau pemikiran dari Syekh Samsudin tadi. Dia mengatakan bahwa pertama dengan pedang, yaitu pada saat pertama kali dibukanya Konstantinopel dan dijadikan tempat Hagia Sophia sebagai tempat untuk menaruh pedangnya dan simbol kesyukurannya di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah dia akan dibebaskan dengan takbir. Nah, yang menarik adalah kemarin pada peristiwa Hagia Sophia itu benar-benar dibebaskan dengan takbir, tidak dengan pedang lagi. Karena
Saya saja jam 3 subuh itu anak-anak sudah berangkat dengan abinya. Abinya udah buat surat wasiat bahwa nggak tahu Abi bisa kembali sama anak-anak atau enggak. Karena pesawat-pesawat dari Amerika semua sudah dicarter oleh kaum muslimin. Dari Belanda, teman kan, alhamdulillah kami istilahnya dakwahnya lintas negara sudah, dari Jerman, dari Amerika, dari Belanda, semuanya pada sudah charter pesawat ya, bahkan hotel-hotel untuk hadir di acara pembukaan Hagia Sophia pada hari itu. Nah, yang menarik adalah perkataan berikutnya dari X Samsudin. Dia katakan, setelah pembebasan dengan takbir, maka akan terjadi kemenangan-kemenangan Islam berikutnya. Nah, jadi ini basiro, ini adalah kabar gembira bahwa setelah Hagia Sophia kemarin dibebaskan dengan takbir, maka akan terjadi kemenangan-kemenangan besar umat Islam. Saya waktu itu langsung merinding ya, terharu menangis karena saya hanya ditemani seorang bayi saya, ya, sedang hamil kalau nggak salah sedang hamil ya, dan juga bayi saya sudah baru 3 bulan ya waktu itu. Maka kemudian saya buka langsung ayat surah apa nih ya. Setelah saya buka itu kan tanggal 24 ya, Agustus. Langsung saya cari, surah apa surah 24. Ternyata saya buka surah An-Nur. Masya Allah. Tidak ada yang namanya kebetulan. Kenapa surah An-Nur? Karena ternyata memang benar bahwa untuk pembebasan Roma, tegaknya khilafah Islamiyah, dibebaskannya Al-Quds, nggak lagi dengan pedang, tapi sudah dengan tentunya dengan akhlak. Dan surah An-Nur adalah surah akhlak, surah cahaya. Itulah kenapa kita harus tahu juga kenapa orang-orang Perancis sangat benci umat Islam. Karena siapa? Itu karena perilaku umat Islam sendiri, terutama, mohon maaf nih kita doakan juga saudara-saudara kita yang dari Arab. Saya nggak perlu sebutkan apa suku bangsanya, yang jelas orang Arab yang banyak pindah ke Perancis di sana, dan mereka di sana bukan orang Islam yang KTP aja, yang cukup sudah dengan ilmu yang mereka dasar dapatkan waktu kecil. Maka mereka tidak melakukan nilai Islam, mencuri, merampok, kasar ya, berkata kasar dan sebagainya. Akhirnya ada satu pernyataan dari seorang muslimah Perancis, dia bilang apa? Kalau saya masuk Islam ya karena melihat orang-orang Islam yang ada di Perancis, saya nggak akan pernah masuk Islam. Syukur saya membaca kitab sucinya. Ini nggak benar ini. Harusnya orang baca kitab sucinya, dia juga ngelihat kita. Nah, jadi ini adalah fenomena. Dan ternyata surah An-Nur ya, dulu ada namanya Said Nursi. Said Nursi ini punya buku namanya Risalatun Nur. Risalatun Nur ini adalah tadabbur Quran berdasarkan turunnya wahyu. Itulah yang dibahas bertahun-tahun di masa sekulerisme Turki. Dan hari ini itulah yang menjadi spirit kebangkitan Turki hari ini. Ya. Jadi Risalah Nur artinya apa? Risalah cahaya. Dan alhamdulillah saya tahun pertama berada di Turki, saya melihat fenomena yang kurang bagus ya dari para mahasiswa dan mahasiswa ya yang Qur'annya pada hilang. Akhirnya kami berkumpul, bersepakat yuk kita buat lembaga Quran. Alhamdulillah menjadi lembaga Quran pertama di Turki, dan santri-santri kami yang tersebar di berbagai universitas Turki itu mereka kami bina, kami didik Qur'annya dan juga pemahamannya. Alhamdulillah ternyata banyak teman-teman sekulernya yang tadinya nggak pakai jilbab, yang tadinya nggak puasa, nggak pernah sholat, menjadi sholat, menjadi pakai jilbab, bahkan ingin ikut ya dalam keindahan Islam. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah saatnya kita untuk kemudian terlibat. Dan yang menarik lagi adalah ada satu surah ya, yang satu-satunya surah yang paling jelas terkait dengan akhir zaman. Apa itu? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, Rasul bersabda, siapa yang baca 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Nah, dalam surah Al-Kahfi, ada hal yang menarik terkait dengan kebangkitan Islam, bahwa ada 2 kata yang diulang. Fa'abawahu mu'mina ini, yang kedua adalah wa kana abuhuma sholihah. Jadi, mengisyaratkan bahwa untuk bisa ya menyongsong kebangkitan Islam ini dengan cahaya akhlak, maka yang perlu dibereskan dulu adalah siapa? Orang tuanya, dai-dainya, generasi tuanya. Ya. Itu yang perlu diperbaiki. Karena tadi wakana Abu Masoliyah ini ternyata adalah kedua orang tuanya soleh. Ternyata yang dimaksud ini bukan orang tuanya langsung, tapi kakek ketujuhnya. Jadi kalau kita di sini, ya semua mensolehkan diri kita, maka kita sedang mengamankan 7 turunan kita. Yang insya Allah kita nggak pernah tahu di generasi mana yang akan nanti ikut terlibat dalam
kebangkitan Islam. Dan tapi ada satu hal juga yang menarik, bahwa memang hidup kita ini diniatkan untuk ibadah. Tapi di akhir zaman ini, apalagi di masa kita yang belum terjadi kebangkitan Islam, yang umat Islam sepertinya semua disusahkan umat Islam hari ini. Sampai ada teman saya, dia buat status ya, diamlah kamu, diam itu emas. Dan senantiasa diam, lama-lama engkau akan dikira wakil presiden. Wah gitu. Saya tahu dia udah nggak kuat tuh, ya. Tapi itu saya baca di statusnya, saya bilang, ya Allah, kasihan sekali kawanku ini. Biasanya dia bisa berkata sekuat tenaga, ini nggak bisa ngomong apa-apa. Ya itulah kondisi kita, tapi inilah yang terbaik dari Allah. Kenapa? Karena memang ternyata Allah ingin kita fokus kepada apa? Kepada perbaikan diri kita. Sebab apa? Yang namanya musuh itu, kalau dia sudah di puncak kezaliman, Allah akan hancurkan. Itu sudah sunnatullah. Kita lihat peristiwa Fir'aun. Fir'aun di puncak kezalimannya Allah hancurkan. Tapi lihat Bani Israel, adakah dia berubah? Karena yang namanya perubahan diri kita itu nggak ditanggung sama Allah. Kalau musuh, Allah akan hancurkan. Lihat Bani Israel, baru selesai dia lihat ditenggelamkannya Fir'aun di depan mata mereka, melihat keajaiban bagaimana laut itu terbelah dan membenamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Baru mereka nyebrang, mereka lihat sekelompok orang sedang menyembah lembu, berhala. Dia bilang sama Musa, ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Hei Musa, aku pengen lagi dong punya Tuhan kayak gitu. Buatkan Tuhan seperti itu. Innakum qaumun tajhalun, marah banget Musa. Kamu memang orang-orang yang jahil. Ya. Nah jadi artinya apa? Yang terpenting ini adalah bagaimana kita. Sehingga ada satu perkataan ulama, kullu niyatin, ya, kullu amalin bila niyatin mardudun. Semua amal tanpa ada niat itu tertolak. Jadi kalau hari ini kita nggak berniat bahwa pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, apalagi berau ini, diberi kenikmatan oleh Allah, selalu futuhat, selalu menang, luar biasa. Ini menjadi, kalau saya pernah bilang ya, bahwa setiap kali ada kemenangan-kemenangan dakwah dimanapun, itu dirayakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Kenapa? Karena setiap kali kita ada yang menang, itu marah sekali orang-orang Yahudi. Marah sekali musuh-musuh Islam. Ini paling marah ini atas kemenangan berau hari ini ya, musuh-musuh Islam. Dan kata mereka, kata saudara-saudara kita yang ada di Gaza, kesedihan musuh adalah sesuatu yang harus kami rayakan, kami syukuri. Karena mereka sedih, gitu ya. Karena belum bisa menghancurkan mereka. Maka kesedihan yang dirasakan oleh mereka itu sebuah kemenangan bagi mereka. Jadi Masya Allah, berau menyumbang ya hal itu. Hanya saja harus kita pahami bahwasanya kita harus meniatkan bahwa kemenangan-kemenangan hari kita ini, kita hari-hari ini, itu diniatkan. Ya Allah, saya niatkan semua pekerjaan saya hari ini untuk dalam rangka ya Allah ikut serta dalam kebangkitan Islam. Ya, sehingga nanti kalau kita mungkin sudah dikubur atau yang menyaksikan generasi ketujuh kita, maka nama kita tercatat. Tapi bila kita tidak meniatkan, mohon maaf, kalau sekuat tenaga kita bekerja, sehebat apa kita melakukan keikhlasan, nggak tercatat. Karena apa? Kita nggak berniat. Ya. Dan ini adalah masa-masa di mana Masya Allah kita berkejaran pertama apa? Dengan wabah yang belum diangkat. Artinya apa? Kematian berada dimanapun di depan mata kita. Yang kedua, kita berkejaran dengan apa? Wafatnya banyaknya para ulama. Ya. Maka kita harus sadar ini, jangan dikira 1-2 ulama itu biasa-biasa. Itu adalah cara Allah, ya, mulai pelan-pelan mengangkat ilmu. Nah, kalau gitu apa? Kita punya kesadaran bahwa ayo kita harus menguatkan tarbiyah zatiyah kita masing-masing. Nggak bisa lagi kita berharap dari misalnya kajian pekanan, ya, atau pertemuan pekanan, nggak bisa. Kita harus punya tarbiyah zatiyah. Harus kita belajar sendiri, ya, atau kita membaca buku-buku yang menjadi kewajiban kita yang harus kita baca, baik itu masalah akidah, fikih, dakwah, dan juga sirah. Ya. Kita harus punya waktu untuk itu. Kenapa? Karena isyaratnya tadi, isyarat untuk kebangkitan Islam nanti itu bukan lagi dengan pedang, bukan lagi dengan kekerasan, bukan dengan bahasa-bahasa kasar, enggak. Ya, karena umat Islam bernahi mungkar saja dia kena delik langsung dipenjara. Tapi apa? Ternyata dengan kelembutan, ternyata dengan akhlak. Nah, hanya saja akhlak ini terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu. Sebab agama ini berdasarkan ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illa anta wastaghfir li dzambi. Nah, tadi dari ayat ini ada satu kesimpulan dari seorang ulama, kullama zada ilmuhu zada imanuhu. Setiap kali bertambah ilmunya maka akan bertambah imannya.
Wa kullama zada imanuhu zada akhlaquhu. Setiap kali bertambah imannya, maka akan bertambah juga akhlaknya. Jadi akhlak itu terkait banget dengan iman. Dan iman terkait dengan apa? Ilmu seseorang. Contohnya saja, ada dua ayat yang diulang ya. Pertama dalam peristiwa perang, qital, kedua dalam peristiwa rumah tangga. Apa itu? Yaitu asa an tuhibbu syai'a, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu lihat sesuatu itu buruk, padahal itu baik banget bagimu. Boleh jadi sesuatu itu baik, padahal buruk banget bagimu. Itu dua kali aja diulang. Pertama dia tentang perang. Artinya apa? Kita yang berdakwah, yang berjihad untuk mengisi kebangkitan Islam harus pakai pola pikir terbalik. Bahkan salah seorang Ustadz Abu Khozin mengatakan, kalau ada di antara kita yang sudah ada di antara kita yang masih mendapatkan keuntungan materi dari perjuangan ini, maka kita belum sebenar-benarnya berkorban. Misalnya saya ngisi di Berau, dapat baju, ya, dapat jilbab, dapat itu, maka saya belum berkorban apa-apa karena apa yang saya dakwahkan diberi. Saya masih dapat kenikmatan dunia. Yang disebut dengan pengorbanan adalah kita mengeluarkan apa yang kita punya, bukan dapat dari sisi dunia. Ya. Walaupun itu sah-sah saja, boleh-boleh aja. Tapi artinya pengorbanan kita belum besar. Jadi kalau kita lihat tadi bahwasanya kita harus meniatkan sekali lagi apa yang kita lakukan. Kenapa? Sebab setan ini mengganggu kita karena ini tempat terenak di kita. Ya. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran menggambarkan perkataan setan, janji setan apa? La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk ya Allah, duduk ya. Di mana? Di setiap jalan yang itu mengantarkan kepada keridhaan. Apa saja? Setiap jalan yang kita lalui. Jalan apa saja? Jalan-jalan kebaikan di rumah tangga kita, jalan-jalan kebaikan di tetangga kita, jalan-jalan kebaikan di dakwah kita, semua di situ setan menunggui kita. Dan ternyata di dunia ini hanya aja dua kalau dari sisi manhaj. Ya. Kalau kita nggak ikutin hawa nafsu, kita pasti ikut. Kalau kita nggak ikutin wahyu, kita pasti ikuti hawa nafsu. Nah, ini yang bahaya. Nah, bagaimana kita tahu itu wahyu dan itu hawa nafsu? Nggak ada caranya kecuali kita rajin menambah ilmu kita. Sebab itulah nanti kebangkitan Islam diisi dengan itu. Nah, akan tetapi ternyata terkait dengan wahyu ini, ya kita harus menyadari bahwa ada satu hal yang dilakukan oleh setan agar kita senantiasa menjauh dari wahyu. Di antaranya apa? Setan itu akan mengganggu. Apa yang diganggu? Hati kita. Jadi setan itu akan berusaha dan nggak ada yang mau dirusak kecuali apa? Hati kita. Dan kita perlu waspada. Hari ini barisan umat Islam itu dihancur-hancurkan oleh musuh Islam. Pokoknya semua lembaga-lembaga Islam sudah kesusupan. Kalau nggak dia dipecah belah ya sehingga terbagi jadi 2 atau 3. Kalau enggak dia diberangus, nggak boleh ada. Itu udah pekerjaan mereka. Dan kita harus waspada. Karena itu kemudian dalam surah Al-Hasyr Allah memesankan kepada kita pentingnya untuk optimisme ini yang kita bangun apa? Yang kita bangun adalah kebersihan jiwa. Karena kalau tadi kebangkitan Islam isyaratnya adalah surah An-Nur, maka An-Nur itu terkait dengan ilmu dan ilmu itu terkait dengan iman dan iman terkait dengan akhlak. Semua ini buah dari apa? Dari kebersihan jiwa. Itulah kenapa Allah menggambarkan dalam surah Al-Hasyr, surah yang paling keras tentang Allah menggambarkan tentang keburukan Bani Nadir ya, yang sangat khianat kepada Rasulullah. Ya, setelah Allah menggambarkan tentang Bani Nadir yang sangat buruk itu, maka Allah menggambarkan tentang sifat orang-orang lil fuqara'il muhajirin, orang-orang muhajirin. Ya, setelah itu Allah menggambarkan walladzina tabawwa'ud dar wal iman, yaitu orang-orang Ansor. Nah, yang terakhir yang ketiganya inilah tentang kita, yaitu ayatnya apa saya bacakan ya? Walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang mim ba'dihim, setelah mereka. Setelah siapa? Setelah kaum muhajirin dan kaum ansor. Siapa itu ya Allah? Ya kita ini, kalian. Umatnya Nabi Muhammad setelah wafatnya Rasulullah. Ya. Allah gambarkan, apa sifat mereka? Pertama adalah yaquluna rabbana. Mereka senantiasa, mereka berjamaah, mereka berorganisasi untuk membuat kemaslahatan untuk umat, terutama buat negeri Indonesia kita tercinta. Ya, tapi mereka apa? Lisan mereka itu yaquluna, apa yang mereka katakan?
Rabbana. Rabbana ini maknanya apa? Mereka iltija ilallah. Mereka berpegang kepada wahyu. Sebab la ya'til wahyu illal hawa. Jadi tidak ada, kalau kita nggak pegang wahyu berarti kita sedang memegang hawa nafsu. Itu aja, nggak ada ketiganya. Kalau manusianya ada tiga kelompok, kafir, munafik, dan mukmin. Tapi kalau untuk manhaj hanya 2. Kapan kita nggak berpegang kepada wahyu, maka berarti kita sedang berpegang kepada hawa nafsu. Ya. Maka tadi Rabbana iltija ilallah. Yang kedua adalah sifatnya ighfir lana. Ampunilah kami. Sifat kedua ini adalah mereka bersama-sama berorganisasi, membuat kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia, tapi mereka Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa sangat peduli terhadap aib-aib dirinya, peduli terhadap kebersihan jiwanya, kebersihan hatinya. Kemudian lanjutan ayatnya adalah wali ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami. Mereka juga peduli, sampai dalam doa mereka senantiasa mengingat saudara-saudara mereka. Bukan hanya dalam hal makanan, bukan hanya dalam hal kesenangan atau kesedihan, mereka senantiasa berpeduli kepada saudara-saudara mereka. Sabaquna bil iman. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Wala taj'alna. Dan mereka sangat khawatir terhadap apa? Hal-hal yang membahayakan, yang bentuknya la taj'alna, jangan jadikan ya Allah fi qulubina, di hati-hati kami. Apa itu? Ghillan, yaitu rasa tidak enak, tidak nyaman, rasa iri hati, ya bukan hasad, iri tapi rasa kecewa, rasa kenapa-kenapa gitu ya. Itu namanya ghillan, belum sampai hasad. Belum sampai ingin nikmat itu diambil oleh orang lain. Baru bertanya aja, kok dia sih yang dikasih, kok bukan aku? Kan aku yang lebih senior. Ya, lo kan anaknya lo, aku yang ajarin, kok bisa lebih pintar anak daripada anakku, gitu ya. Karena aku yang nawarkan dulu produk ini, usaha ini, madu ini, kok dia yang ternyata lebih besar, kok aku enggak? Kok dia ngambil tuh pelanggan-pelangganku, ya gitu misalnya. Lilladzina lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur. Jadi sifat ketiga adalah mereka sangat peduli terhadap la. La itu apa? Hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah hati. Sebab hati ini untuk kebangkitan Islam, ya, untuk kita bisa optimisme, kita pakainya hati. Dan ibadah terpanjang di muka bumi ini adalah ibadah hati. Kalau ibadah fisik ada waktu-waktunya, ya. Ada waktu sholat zuhur, sholat maghrib. Tapi kalau ibadah hati, kita harus memastikan dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia tetap hidup. Dia tetap salamatus sadar. Dan ini berat. Dan yang menarik, alhamdulillah, Allah menggambarkan dalam surah Al-A'raf terkait dengan kata-kata ghillan. Saya lagi neliti nih kata ghil. Ghil dalam bahasa Arab itu khuzuhu faghullu. Lemparkan dia dan belenggulah dia. Jadi ghil ini adalah belenggu perasaan dalam jiwa yang membuat kita nggak nyaman. Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ternyata kepada saudara kita yang beriman saja, kita masih punya sifat dengki, sifat kurang nyaman itu. Terutama apa? Dengan perbedaan takdir yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Gitu ya. Nah, jadi ini bahaya. Karena itu nanti ketika di surga, Allah Subhanahu wa taala digambarkan supaya ahli surga itu makin nikmat, Allah mengatakan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami cabut wa naza'na. Kata-kata naza'a itu dalam bahasa Arab beda dengan khola'a. Kalau khola'a sekedar melepaskan. Tapi kalau naza'a itu seperti naza'. Teman-teman tahu naza' ya? Kalau sakratul maut itu naza'. Artinya apa? Sesuatu itu sudah melekat, kuat, mutaghallil, dan dia sudah sabit, dan perlu kekuatan mencabutnya. Seperti itu, ghil dalam jiwa kita, dalam hati kita, rasa hasad. Jadi, bahkan Allah menggunakan kata na. Nah, itu artinya apa? Menggunakan keagungan Allah. Bahwa hal ini adalah hal yang Allah berikan dan ini penuh dengan keagungan, penuh kekuatan untuk melakukan hal itu. Allah ya, ikhwanan sehingga mereka bersaudara. Karena apa? Karena sumber kebangkitan Islam itu ternyata bermula dari kebersihan hati kita. Bukan kebersihan hati orang lain. Makanya dikatakan bahwasanya bisa jadi satu kita ini adalah anak panah yang bisa melesat, kemudian bisa jadi satu kita ini bisa menyelamatkan satu negara atau satu bangsa dari segala keruwetannya. Contohnya apa? Contohnya ketika ada di kota Baghdad ya, berbulan-bulan tidak turun hujan. Maka kemudian ada seorang budak yang didengar oleh Hasan Al-Basri berdoa,
Ya Allah, demi cintaku kepadamu, maka turunkanlah hujan kepada penduduk ini. Langsung turun hujan. Padahal ulama udah berbulan-bulan sholat istisqa. Dia penasaran siapa ini. Ternyata budak ini adalah budak yang tidak dihiraukan karena sering puasa, sering ibadah. Maka dia ingin tahu rahasianya. Budak ini mintakan untuk sholat 2 rakaat. Setelah sholat itu dia katakan, dia doa, ya Allah, cinta kita telah diketahui oleh orang lain. Kalau menurutmu, aku adalah orang yang bisa menjaganya, kuat menjaganya dengan keikhlasan, maka teruskan hidupku. Jika tidak, wafatkan aku. Maka dia wafat. Jadi bayangin, artinya apa? Kalau tadi seorang budak hitam punya potensi bisa menurunkan hujan di satu kota besar yang lama kekeringan, apalagi kita. Allahnya sama, Tuhannya sama. Artinya apa? Masing-masing kita ini punya kekuatan. Dan yang paling jarang kita pakai itu adalah kekuatan kebersihan jiwa kita. Makanya kalau ulama mengatakan, aksaru tariqin liyadkhulul jannah qalbun salim. Cara tercepat untuk mendapat surga itu adalah dengan kebersihan hati. Ya. Bisa jadi musuh-musuh Islam akan takut sama kita. Dengan apa? Karena kebersihan jiwa kita. Dan ternyata itulah kenapa Sahih Bukhari dia memulai kitabnya dengan apa? Dengan kata-kata niat. Dengan bab niat. Baru pembahasan yang lainnya. Artinya apa? Ini mengisyaratkan bahwa ibadah yang terutama itu adalah ibadatul qalbi, ibadah hati. Ya. Dan yang harus kita sadari juga bahwasanya ibadatul qalbi ini dia panjang ibadahnya. Dan satu hal lagi ternyata Allah Subhanahu wa taala, saya juga baru tahu nih alhamdulillah. Ternyata hati ini karena dia adalah pemimpin bagi fisik kita, maka dia berbeda. Berbeda hukumnya gitu ya. Berbeda penempatannya. Jadi ternyata aqdul qalbi, keinginan hati itu ternyata sudah menjadi satu amal di hadapan Allah. Dalilnya mana? Surah Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuziqhu min adzabin alim. Siapa yang yurid itu belum ya'mal. Ya'mal itu bekerja. Tapi kalau ada hati yang yurid apa ya Allah? Bi ilhadin. Untuk melakukan bi zulmin, kezaliman, ya nuziqhu, maka akan kami berikan kepadanya apa? Rasakan kepadanya azab yang pedih. Pertanyaannya, baru keinginan hati loh. Iya, karena apa? Hati ini kalau udah rusak, maka rusak semuanya. Dia pemimpin, dia nggak boleh rusak. Nggak boleh punya keinginan-keinginan yang jahat. Segera diistighfarkan, segera diobatin. Yang kedua adalah yuhib. Ya, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka bahwa sebuah berita buruk itu tersebar di kalangan seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ya, maka baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ternyata kabar buruk, kabar nggak enak, ya, jangan dikira itu tidak berpengaruh kepada keimanan seseorang atau saudara kita. Itu berpengaruh. Ya. Sehingga kita perlu hati-hati. Makanya terutama kalau kita menjadi ustazah atau mungkin murabbiyah, ya, maka hati-hati dengan saat kita membahas tentang binaan kita, ya. Sebab apa? Sebab itu amanah berat di hadapan Allah, ya. Nah, jadi hati tadi kata yurid, ya, sama lagi yuhib, ya, hati. Sebab apa? Hati ini, ya. Jadi kita ini punya yang perlu kita pahami. Kita ini terdiri dari 2 unsur. Pertama adalah fisik. Fisik itu dia asalnya dari bumi. Nutrisinya nutrisi bumi. Dan dia akan kembali ke bumi lagi. Tapi dalam diri kita ada yang namanya ruh. Ruh itu datangnya dari langit. Nutrisinya nggak bisa pakai nutrisi bumi, harus pakai nutrisi langit. Dan kembalinya ke langit lagi. Nah, sementara nanti untuk optimisme kebangkitan Islam ini banyak membutuhkan hati kita, kebersihan hati kita. Ya. Makanya kita perlu berdoa kepada Allah, apalagi kalau kita lihat dalam surah Al-Fatir ini juga agak serem-serem kalau bagi saya. Allah berfirman, ilaihi, kepadanya, ya sa'adu, senantiasa naik. Apa itu? Al-kalimut thayyibu, perkataan yang baik. Wal amalus sholih, dan amal soleh, yarfa'u. Di ujungnya ada kata yarfa'u. Ternyata maknanya gini, kalau kita, lisan kita ini udah baik nih, kata-katanya baik, ya. Kemudian amal kita, baik amal fisik kita, maupun amal tadi, hati kita rusak,
ada yurid, ada keinginan untuk berbuat zalim kepada orang lain, ada yuhib, suka kalau tersiar berita-berita buruk itu kepada lebih banyak orang atau yang lain lagi, ya. Maka hati-hati, nggak yarfa, tidak naik dua-dua amal kita, ya. Yang tadi perkataan yang baik itu nggak naik ke hadapan Allah, nggak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, kata-kata kita buruk, tapi amal hati kita baik, amal ini kita baik, juga nggak menaikkan amal-amal kita. Berdasarkan tafsir atau tadabbur dari surah Al-Fatir ini tadi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalih. Itulah kenapa dikatakan oleh para ulama bahwa innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Syarat diterima amal itu adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya seorang sahabat berkata, kalau aku tahu satu amalku diterima oleh Allah, lakafa, itu sudah cukup untuk aku berani berhadapan dengan Allah, berani berjumpa dengan Allah. Tapi aku nggak pernah tahu. Ya. Nah, dan kalau kita ada seorang sahabat, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Dia ini seorang sahabat yang dia Rasul sering minta untuk dia membacakan ke Al-Quran. Tapi disebutkan dalam riwayat tubuhnya itu kurus banget, sampai kalau dia jalan ada angin gitu ya, kalau orang baca terkipai badannya itu ya, ikuti arus angin, saking kurusnya. Sampai dia suatu ketika manjat sebuah pohon, para sahabat yang ngolok, wah itu betisnya kecil banget. Kata Rasulullah apa? Kamu tahu, jangan kamu celak. Abdullah bin Mas'ud. Betisnya itu kalau ditimbang di mizannya Allah, sungguh lebih berat daripada gunung Uhud. Pertanyaannya, apakah badannya Abdullah bin Mas'ud yang ditimbang? Bukan. Tapi amalan hatinya, amal solehnya. Dan kita itu yang dihitung amal-amal kita bukan panjangnya usia kita. Kayak saya sekarang 43 tahun, bukan. Tapi sejauh mana kehidupan hati kita dalam beramal. Jadi yang dihitung tuh hidupnya hati kita berapa lama ketika beramal. Itulah yang dihitung. Sehingga sekali lagi, memang isyaratnya kalau kita mau optimis dengan kebangkitan Islam ini, maka kita harus senantiasa membersihkan hati kita. Karena dengan itulah kita bisa berprasangka baik kepada Allah bahwa ya ke depan ini adalah milik umat Islam. Insya Allah, meskipun kali ini kita susah payah, ya, milik umat Islam. Sebagaimana para sahabiat dan para sahabat pada saat di perang Khandaq, ya, di perang Ahzab, ya, di perang Khandaq, di perang Parit itu kemudian mereka sedang kelaparan, ya, memukul batu-batu besar, semuanya turun dan mereka nggak bisa memecahkan sebuah batu, maka Rasulullah memecahkan batu tersebut sampai dikatakan, disitulah disebutkan sabda Rasul, latuftahan al-Konstantinia, akan dibuka ya Konstantinopel. Semangat sahabat, kalau 10.000 aja yang menyerang kami ringan saja karena Konstantinopel yang besar itu akan kami kalahkan nantinya. Semangat optimisme yang luar biasa. Ya, nah itu jadi itu insya Allah terkait dengan hal ini. Jadi kita harus berniat ya masing-masing. Apalagi masya Allah teman-teman di Braus, sebagaimana saya lihat yang di Turki ya. Teman-teman kita yang dalam kondisi berat dan susah saja, mereka berbuat bagaimana caranya untuk kebangkitan Islam, meskipun mereka bukan dengan nama-nama Islam. Tapi yang mereka bangun adalah profesionalisme. Ya. Kemudian juga membangun ekonomi Islam. Ya. Dan mereka ikut, jadi mereka punya kesadaran politik luar biasa. Ya. Ikut terlibat, karena apa? Pilihan politik itu menentukan sekali arah sebuah negara. Ya. Nah, itulah yang saya saksikan di Turki. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu semangat buat kita mengisi kebangkitan Islam ini. Dan harapan saya teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa kita pertemuan atau kajian di Istanbul nantinya. Dan Istanbul ini nggak sederhana ternyata. Pernah ada 2.000 tabiin ya, selama 2 tahun ya, tinggal di pesisir, ada namanya Pantai Bandirma itu di 2 jam dari Istanbul. Juga kota Istanbul ini adalah kota yang Rasul sebut 22 kali dalam hadisnya. Ya, bahkan ada sahabiat bernama Haram binti Milhan itu sampai ikut dalam sebuah masirah yang menuju kota Konstantinopel, tapi dia wafat di Siprus. Siprus itu perbatasan dekat Turki ya. Seperti itu. Bahkan sudah ada sahabat tua ya yang juga digambar sangat tua sekali, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori yang makamnya ada di kota Istanbul di daerah Ayyub ya. Dan dia dikenal juga seorang sahabat yang pada masa fitnah dia menjaga lisannya dan menjaga hatinya dari menyakiti Aisyah radhiyallahu anha. Gitu ya. Jadi insya Allah itu dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memantik semangat teman-teman yang saya rasa sebenarnya kalau Berau itu selalu dalam kondisi perang Badar semua semangatnya ya. Dan terlihat tuh dari futuhat-futuhat yang ada
sehingga ke depan kita nggak boleh tidak boleh merasa cukup dengan hal ini, tapi kita bagikan. Karena ternyata sekali lagi nilai kita tuh bukan dari di mana kita ditempatkan, jabatan kita apa, titel kita apa, itu enggak. Tapi pertanyaan kita adalah seberapa manfaat saya untuk umat Islam. Umat Islam itu termasuk suami kita, dia umat Islam juga kan, anak kita, mertua kita, orang-orang terdekat kita. Seperti itu insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita dalemin dengan diskusi ya insya Allah. Tafadhol, saya serahkan kepada moderator. Baik. Jazakillah Ustazah Mahmudah. Masya Allah, luar biasa mendengarkan sharing dari Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan Ustazah. Yang pertama dari Mbak Riri Masagena. Pertanyaannya adalah, bagaimana Ustazah membagi waktu dengan 8 anak, tapi masih bisa berdakwah, menghafal Al-Quran, berkegiatan, kerja, dan lain-lain. Soalnya Ana baru 2 saja, rasanya sudah rempong sekali. Tidak sempat apa-apa rasanya. Jadinya kebangkitan Islam susah tumbuh dari Ana. Hehehe. Silakan Ustazah, bisa dijawab langsung. Oke, Mbak. Oh, ada Uminya Darin. Selamat, Bu. Masya Allah. Darin sudah ke rumah, Bu. Nanti ibunya lagi yang ke sana ya. Ya, amin. Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah sudah ketemu Ustazah ya. Lebih dulu ketemu Darin daripada kami. Iya. Oh, Mbak Sri, dia mau buka apa? Jadi gini, ini pertanyaan yang banyak deh. Saya kalau setiap kali ngisi pasti ini pertanyaan berikutnya. Itu caranya adalah tambah anaknya banyak-banyak, Mbak. Karena apa? Semakin banyak anak kita tuh semakin ada ide. Jadi gini, ini ceritanya adalah dulu saya juga orang yang lalai, maksudnya semuanya rasanya perlu bantuan suami. Tapi lama-lamaan alhamdulillah ya dibantu oleh Allah. Ya, jadi kita dikasih insting, dikasih cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya ya yang saya lakukan itu adalah saya hanya memanfaatkan 2 waktu terbaik, yaitu kalau di Quran itu kan alaisa subhu biqarib. Subuh itu dikatakan Allah dengan kata-kata qarib atau inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguhnya bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Atau dalam hadis yang lain, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi gimana caranya? Sebenarnya kembali melaksanakan sunnah. Yang pertama, saya memastikan harus tidur siang. Tidur siang tuh nggak mesti lama dan panjang. Yang penting kailullah, ya. Nah, teman-teman nih kadang-kadang yang di SDIT yang di mana kalau dia istirahat malah ngobrol atau buka HP, jangan. Laksanakan sunnah dulu. Gimana caranya? Ya udah, Anda tinggal boleh anak muridnya, saja saya pada keluar ya. Iya, kita ini dulu. Jadi kita baring aja dulu sebentar, kailullah. Karena apa? Karena tidur siang ya, itu sama dengan tidur di siang hari itu sama dengan seperti sahur pada saat kita mau puasa. Ya. Seperti itu. Kita akan lebih segar dan bugar. Ya. Yang kedua, kemudian apa? Kemudian tidur lebih cepat. Ini juga permasalahan akhwat. Nggak bisa Ustazah, nanti suami saya begini masih ada diselesaikan. Udahlah, nggak usah ngomong apa-apa. Tidur lebih cepat aja. Atur bagaimana caranya supaya habis isya itu nggak ada obrolan lagi, udah tidur. Laksanakan sunnah aja. Nah, kemudian kalau belum bisa tidur, maka kita bisa sambil murojaah. Jadi saya biasanya murojaah. Karena misalnya sambil menyusui dan lampu dimatikan, saya biasanya mendengarkan murotal. Sekarang mudah kan? Oh, tapi
tidak boleh nonton Cini. Ambil Mbak Ci, sebentar Mbak Ci. Mbak Alia, ambil Mbak Alia. Bentar, Mbak Alia. Alia 3 nama. Alia. Ya. Nah, jadi yang kedua adalah tadi segera tidur. Kadang-kadang saya sudah sampaikan ke ibu, nggak bisa Ustazah. Bisa kalau kita tegas sama diri kita. Udahlah cepat tidur karena ini sudah sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Kita loh disuruh tidur aja sudah berat banget, belum disuruh angkat senjata. Tidur aja. Masih melawan. Habis itu kita ngeluh-ngeluh waktu kita nggak produktif. Udah, sekarang tidur aja. Jadi cepat tidur. Nah, kemudian, ya Allah itu maha lembut, maha kasih sayang. Allah itu ketika dia turun di sepertiga malam, ya, dan dia tahu dosa kita banyak dan karu-karuan, harusnya Allah itu ngapain? Hancurin rumah kita atau bakarin rumah kita. Tapi Allah nggak melakukan itu. Apa yang Allah lakukan? Alarm kita berbunyi. Masalahnya, si manusia yang zulman jahula ini, si Mahmudah ini, dimatikan lagi itu alarmnya. Atau tiba-tiba apa? Kita pengen pipis. Si zulman jahula ini, ya, saya ini, pipis aja. Habis itu apa? Tidur lagi. Itu padahal latifnya Allah, maha lembutnya Allah kepada kita. Satu lagi apa? Kadang-kadang anak kita yang nyusuin, ya, dia nangis, pengen susu. Tapi kita nyusuin, ketiduran lagi. Nah itu harusnya nggak seperti itu yang kita lakukan. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah nggak ngantuk atau sudah cukup rasanya tidur kita, karena sebenarnya gini, yang mengatakan tidur itu 8 jam itu bukan kaum muslimin. Dokter katanya, dokter aja loh malam-malam nggak tidur. Kalau dia tidur terus nggak bisa jadi dokter. Ya nggak? Iya apa iya? Iya. Dia bisa jadi dokter karena jarang tidur. Jadi jangan kita langsung ikut-ikutan aja gitu ya. Artinya apa? Kalau rasa tidur kita sudah cukup, kepala kita sudah nggak pusing, ayo segera kita bangun aja, jangan ditidur-tidurkan lagi. Gitu ya. Nah, kemudian udah, kalau saya biasanya bangun qiyamul dan biasanya yang saya lakukan adalah satu sunnah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, yaitu apa? Rasul itu ketika sholat qiyamul lail, dia itu memperpanjang witirnya, memperpanjang apa? Berdirinya, memperpanjang qiyamnya. Ngapain diperpanjang qiyamnya? Dengan membaca Al-Quran. Maka kalau Anda punya target tilawah 1 juz, silahkan. Misalnya, nggak usahlah 11 rakaat kalau berat. Maka silahkan ambil saja 3 rakaat, tapi rakaat pertama Anda baca 5 halaman misalnya sambil berdiri. Kalau terlalu lelah, ya udah nggak apa-apa. Sholatnya sambil duduk di kursi, sambil baca Quran itu boleh, tilawah. Dan kemudian setelah itu, ya 3 rakaat boleh tidur lagi. Setelah tidur lagi, ya bangun subuh dan lanjutkan kegiatan berquran itu di subuh hari. 1 jam aja. Saya pernah dikasih saran oleh seorang syekh, ya syekh tempat saya setoran namanya Syekh Yahya. Beliau ulama Mesir yang dibuang ke Istanbul ya, nggak boleh kembali ke negaranya. Jadi dia bilang, Mahmudah kamu kalau mau murojaah paling enak itu di subuh hari kamu buka jendela. Nggak usah pakai cahaya lampu, pakai cahaya matahari yang masuk aja sedikit. Ya. Dia katakan itu nikmat sekali. Kamu tahu kenapa Kak? Saya coba dan saya bilang iya Syekh. Saya sepertinya mudah lisan saya dan enak murojaah gitu ya. Kemudian dia katakan iya. Nah, kamu tahu kenapa? Karena malaikat menyaksikan dan kedua dikarenakan inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Yang kedua adalah karena orang-orang bermaksiat masih tidur. Nah, jadi manfaatkan waktu itu karena ternyata nafasnya orang-orang yang bermaksiat itu memberatkan kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kita mau tilawahnya sudah di kelas, sudah jam 9, jam 10, mohon maaf, sudah berat itu. Jadi, kita nggak usah sepanjang waktu itu tilawah, enggak. Manfaatkan saja waktu-waktu terbaik. Makanya Syekh Ali Syekh mengatakan, saya hanya manfaatkan 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh, dan itu keberkahannya melebihi 24 jam dari waktu saya. Repotnya kadang-kadang gini, kita begitu bangun langsung lihat HP kita. Ini si Mahmudah juga yang melakukan. Saya pernah 1 hari, begitu bangun, karena dari sore saya nggak buka HP saya begitu bangun langsung buka HP. Ternyata, saya sempat lihat juga sedikit di YouTube, karena ada teman bilang, ini ada obat COVID apa segala. Kemudian muncul satu vlog gitu ya, dari Boy William.
yang lagi baru saja wawancarai Pak Jokowi. Penasaran saya. Saya lihat video itu, ternyata apa? Durasinya ternyata nggak sampai 1 jam. Anak saya loh sudah bangun si Osman minta susu. Udah habis waktu saya. Sirna dan Mustah. Nangis-nangis saya. Jadi jangan sampai kebiasaan kita begitu baru tidur cari HP. Ya. Itu sama saja memperberat kehidupan kita. Udah, pokoknya di sepertiga malam tuh fokus nutrisi apa? Nutrisi ruh kita, kolbun kita. Udah cukup tuh. Pagi-pagi sampai siang sampai malam juga kita masih berurusan dengan manusia. Sekarang urusannya dengan Allah. Itu juga kalau malam hari dipotong sama anaknya mertua kan ya, manusia juga. Jadi artinya udahlah. Kita manfaatkan waktu baik-baik sebaik mungkin. Apalagi apa? Pertama kita terbatas dengan usia. Yang kedua apa? Terbatas dengan apa? Dengan keberkahan yang sudah diangkat oleh Allah. Sebulan seperti 1 hari, 1 hari seperti sebulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti 1 menit. Ya, diangkat keberkahan. Yang kedua apa? Yang ketiga adalah banyak kematian mendadak. Kemudian apa lagi? Kemudian wabah belum diangkat oleh Allah. Nah, jadi ayo kita lakukan. Jadi kalau saya yang saya lakukan adalah itu saja Mbak. Dual itu. Dan biasanya nggak tahu. Selesai aja tuh anak-anak. Bahkan ada satu masa saya itu mengalami berat banget. Ya, anak yang satu, wah namanya anak laki-laki ya. Berkelahi. Ya, kemudian hancurin barang dan sebagainya. Wah, tapi nggak tahu hati saya kok enak aja. Udah jangan begitu nak. Sana dulu. Saya peluk yang satunya gitu ya. Saya nggak marah-marah ya. Dan bahkan juga begitu dengan suami ya, lebih ringan saja. Kenapa? Karena kita manfaatkan 2 waktu itu. Nah biasanya juga saya bagi waktu-waktu itu untuk baca buku atau apa ya. Jadi saya usahakan kegiatan dengan Quran, hadis, kemudian apa saja itu sudah selesai malam hari. Adapun pagi tinggal saya target baca buku. Habis subuh biasanya kami biasakan sama anak-anak itu baca buku Riyadhus Shalihin sama baca Sirah Nabawiyah bersama-sama. 1 halaman aja nggak banyak. Ya, sambil kita niatkan setiap yang kita baca bisa diamalkan. Seperti itu. Itu aja insya Allah. Wallahu bisawab. Mungkin tips dari saya seperti itu. Dan biasanya gini, semakin banyak anak kita semakin sadar pengaturan waktu. Tapi semakin kita nggak punya tanggung jawab, kita semakin leyeh-leyeh aja. Gitu ya. Sebagaimana ada seorang juga yang bersama saya, kepala sekolah, dia tadinya punya catering. Dia bilang, saya selama ngurus catering Ustazah, itu biasanya jam 12 baru selesai saya masak. Tapi sejak saya jadi kepala sekolah TK Qur'annya Ustazah, saya bisa menyelesaikan catering saya itu jam 5 subuh. Jadi saya berangkat tepat waktu ke sekolah, tanpa terlambat, dan catering saya selesai. Jadi pertanyaannya kadang-kadang, karena kita kurang sibuk, jadi kita kurang manajemen waktu kita. Itu insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Yang lain, utifillah. Baik, Ustazah. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Radiah. Jika penyakit GIL ini adalah musuh bagi kebangkitan umat Islam, dan karena hal ini mungkin tidak disadari oleh yang memiliki penyakit ini. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengidentifikasi penyakit ini ada dalam diri, dan bagaimana kiat-kiat kita agar sembuh dari penyakit ini? Jazakallahu khair, Ustazah, atas jawabannya. Ya, jadi cara kita mengetahui kita ada GIL atau enggak adalah kita harus banyak berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan amal jama'i. Silahkan perbanyak amal jama'i, karena kalau semakin banyak amal jama'i, kita bisa mengukur bagaimana hati kita. Tapi kalau mohon maaf, kita tinggalnya, saya nggak mau Mbak, nggak bisa dapat amal itu Mbak, saya cukup aja ngajar ngaji di kampung Mbak, nggak bisa saya Mbak beramal jama'i. Saya nggak cocok Mbak. Mohon maaf, Anda nggak akan bisa ngukur GIL Anda. Ya. Jadi silakan beramal jama'i sebanyak mungkin. Artinya kalau ada kesempatan berorganisasi, lakukan itu, beramal jama'i loh ya. Karena kita akan bertemu dengan berbagai karakter. Disitulah akan ketahuan, oh saya GIL nih ternyata, saya ini ternyata. Dan memang untuk mewaspadai itu nggak ada kata, nggak ada cara kecuali kita sering menjadikan setiap waktu sholat kita sebagai terminal introspeksi hati kita. Karena Allah tuh sudah buat terminal-terminal ya. Sehari 5 kali Allah buat terminal. Untuk apa? Mengoreksi hati, kebersihan hati kita. Ya. Kemudian yang kedua ada terminal tahunan, yaitu falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika usia 30 tahun, falamma balagha asyudda. Asyudda itu
Sudah mencapai 30 tahun, introspeksi tentang hati harus lebih sering, apalagi terkait dengan ghil. Dan yang menarik, alhamdulillah, fenomena ghil ini itu bukan berada di kaum muslimin, adanya di sekelompok orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah berukhuwah. Dan kalau tadi dia ternyata sesuatu yang sabit. Kalau kita nggak berusaha mencabutnya dengan keras, ya, dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak bisa tercabut. Contohnya apa? Lihat, kita gampang kecewa misalnya. Atau kalau nama kita nggak disebut, kita marah. Atau kalau kita dilupakan, kita ngerasa nggak enak, nggak nyaman. Atau kalau kita dipindahkan lagi dari posisi yang tadinya di depan, di belakang, kita nggak ada kurang nyaman. Itu ghil itu. Atau kita melihat kehidupan orang lain, tadinya sama-sama miskin sama-sama kita, kok dia sekarang sudah berjaya, padahal sama-sama satu kantor misalnya. Ghil lagi. Jadi ghil itu adalah merasa nggak nyaman, merasa iri terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Walaupun dia tidak menginginkan bahwa nikmat itu akan dicabut. Kalau hasad kan dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Enggak. Kalau ini nggak ada niat itu, hanya rasa kok saya begini ya, kok dia sih dikasih, kok saya enggak. Itu terutama juga akhwat yang misalnya dia sudah menjaga lisannya, dia sudah paling bagus dakwahnya, dia belum nikah. Itu biasa, sementara ini ada binaannya yang ya nggak karu-karuan, masih penampilannya, sudah nikah duluan. Dapatnya lagi hafiz yang dia mau, seorang hafiz yang dia inginkan juga di hatinya. Ya Allah, itu ikhlas memilih dia sih, kok nggak milih aku murabiahnya gitu ya misalnya. Gitu. Itu ghil-ghil itu bahaya banget. Dan inilah yang senantiasa diganggu oleh setan. Termasuk misalnya dalam rapat-rapat itu pasti ada. Jadi gimana caranya? Maka kita harus waspada itu. Setiap kali ada ghil, langsung astagfirullah, kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, boleh kita bersedekah. Dan kita doa, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik, kembalikan hatiku kepada jalanmu yang lurus ya Allah. Itu terus. Makanya kan doa yang paling banyak diucapkan Rasul itu tadi, ya muqallibal qulub. Ya. Jadi seperti itu ya. Tipsnya memang ya tadi, kita memperbanyak istighfar, memperbanyak evaluasi diri kita. Ya. Dan juga kalau bisa sering-sering kita membaca kehidupan salafus saleh. Di antaranya ada seorang soleh, kita tahu kisahnya Uwais Al-Qarni ya. Ketika dia kemudian Uwais Al-Qarni melihat seekor anjing, dia memakan sampah-sampah ya yang dimakan olehnya, dia bilang, wahai anjing ya, kalau aku kemudian kalau aku ternyata adalah penduduk surga, maka aku akan lebih baik daripada kamu. Tapi jika aku ternyata ahli neraka, maka posisimu masih lebih baik daripada aku. Karena aku seorang manusia, tapi aku ternyata masuk ke dalam neraka. Gitu ya. Jadi dia menganggap dirinya lebih buruk daripada anjing. Ya. Seperti itu ya. Jadi dan memang alhamdulillah gini, ternyata kita juga harus sering-sering tuh, kalau saya sarankan ya untuk mengurangi ghil itu, coba kita kalau ketika beramal jama'i mau di mana saja, kita sekali-sekali buat dari hati ke hati. Dari hati ke hati tuh nggak usah kasih tulisan gitu ya. Kita tuh minta teman kita menuliskan apa sih sifat-sifat kita, ya. Sifat-sifat buruk kita apa? Nggak usah sifat baik, sifat buruk aja. Sifat buruk kita apa? Tanpa nama. Nanti kalau misalnya kita yang paling banyak dapat kertasnya, kamu begini. Kalau kita marah, berarti kita ghil. Ya, kita jengkel. Ghil itu kita ngerasa lebih baik daripada orang lain. Maka ketika kita dapat, kalau yang lain dapat 1 aja, kita dapatnya 10, ya. Sementara anggota di situ cuma 3 misalnya, atau mungkin 5. Kita bilang bersyukur kepada Allah ditampakkan keburukan kita di dunia sebelum di akhirat, ya. Dan itulah cara-cara terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya juga kenapa Abu Hurairah itu ya, dia setiap kali mendengar hadis 3 orang yang pertama kali diazab di api neraka, dia selalu pingsan. Padahal dia dengar hadisnya dari Rasulullah. Makanya suatu ketika dalam sebuah kajian besar Rasul pernah bersabda, dalam masjid ini katanya akan ada orang yang nanti akan disiksa dengan cara sangat mengerikan, di mana ditarik ya pipinya ini ke belakang, kelihatan rahangnya, ditarik di api neraka. Abu Hurairah melihat siapa-siapa di ruangan ini. Dan dia merasa dia juga bisa menjadi bagian daripada itu. Kalau kita pikirkan Abu Hurairah mendengarkan hadis Rasul, harusnya dia nggak usah
Harusnya dia nyaman aja, nggak usah berperasaan seperti itu. Nggak usah khawatir. Tapi dia khawatir. Sampai dilihatnya semua. Sampai kemudian ternyata dalam perjalanan waktu, semua sahabat yang di masjid yang ketika Rasul bersabda itu sudah meninggal semua. Tinggal dia sama satu orang. Itu juga dia masih mencari, saya apa dia ya? Saya apa dia ya? Sampai terjadi yang namanya perang Musailamah al-Kadzdzab. Ternyata sahabat ini masuk menjadi barisan Musailamah al-Kadzdzab yang memerangi Rasulullah. Baru dia mengatakan, ya Allah, lakal hamdu, terima kasih Allah. Segala puji bagimu telah menyelamatkan aku dari siksa yang pedih itu. Jadi kita harus seperti itu. Bahkan ketika kata Rasulullah, Hudzaifah ini pada Abu Hudzaifah, pada Ubaidah bin Jarrah terdapat nama-nama kaum munafik. Maka pada saat itu Abu Bakar itu paling sering datang. Abu Ubaidah, ada nggak namaku di situ? Kalau dipikir ngapain sih kamu Umar datang-datang, kamu kan sudah khalifah. Ngapain kamu tanya-tanya adakah saya di situ? Abu Ubaidah diam aja, aku nggak akan membocorkan rahasia Rasulullah. Abu Ubaidah dan Abu Hudzaifah juga nggak bilang, nggak ada kok nama kamu Umar, enggak. Tapi dia katakan, aku tidak akan membuka rahasia Rasulullah. Itu aja. Ya. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang berjalan di dakwah ini, atau bergerak dalam kebaikan, untuk memajukan negeri kita, gitu ya, harus lebih waspada. Karena tadi setan nongkrongnya duduknya di kita. Dan yang ditongkrongin 24 jam itu apa? Bukan jilbab kita, bukan lisan kita, bukan hati kita nih loh. Ya. Hati kita. Satu itu aja. Nggak ada yang lain. Ya. Nah, sehingga itulah kemudian kita banyak-banyak juga senantiasa beristighfar, ya. Dan mudah-mudahan Allah menolong kita sampai kita husnul khotimah insyaallah. Allah alam bisawab. Lanjut, Mbak. Baik. Pertanyaan terakhir dari Mbak Mahani. Silakan Mbak Mahani. Dinyalakan mic-nya atau di-unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam, apa kabar Mbak? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ana mau nanya, Bu. Tadi kan berbicara tentang kebangkitan Islam itu harapan orang-orang Palestina khususnya ya, kepada tiga negara tadi ya. Ulama. Kalau di Turki mungkin beberapa waktu lalu sudah menemukan cadangan gas terbesar di Laut Hitam, Bu ya, yang mungkin dikelola 2 atau 3 tahun ke depan ya. Nah, baru-baru ini menemukan lagi cadangan emas sekitar 99 ton sekian gitu ya. Ditambah lagi presidennya memang pro-Islam dan berani berbicara di kancah dunia gitu ya. Dibanding dengan Indonesia sekarang, terus terang saya tidak terlalu banyak berharap begitu ya. Dengan kondisi Indonesia sekarang, ditambah ingin berharap kepada anak mudanya juga sibuk dengan TikTok dan hal-hal lainnya yang menurut anak kurang bermanfaat. Menurut pendapat Ibu, yang ingin saya tanyakan, menurut pendapat Ibu, sejauh mana sebenarnya Turki itu mempersiapkan kebangkitan Islam di negaranya gitu ya, Bu? Kalau di Indonesia mungkin, wallahu a'lam ya, ya berserah diri aja kepada Allah gitu ya, walaupun besar juga harapan kepada Indonesia bisa di sini gitu ya, kebangkitan Islam itu dimulai begitu ya. Tapi kalau Ana melihat lebih kepada Turki begitu ya. Nah, menurut pendapat Ibu, sejauh mana persiapan Turki ini menyambut kebangkitan Islam? Ditambah lagi di belakangnya Erdogan, masyarakatnya ini kan lebih banyak sekulernya begitu ya, karena apa ya, cukup berat juga ya. Tapi kalau dibanding Indonesia, Ana memandang lebih ininya Turki gitu ya, lebih kuat ke Turki. Ya, itu aja mungkin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mani, Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Jadi yang pertama adalah memang kalau di Turki, kenapa mereka bisa bangkit, kita perlu melihat juga urutan-urutan sebelumnya. Mereka artinya pusat-pusat kejayaan Islam itu terasa. Kayak saya di Fatih, saya sendiri kalau jalan kaki suka merinding dan masih menangis gitu. Ya Allah, ini adalah Fatih, tempat yang dijalani oleh tentara-tentara dan mungkin sahabat-sahabat juga di sini yang terbaik itu ya. Rumah saya setengah jam aja dari Masjid Fatih gitu ya. Belum lagi kalau ke makam Muhammad Al-Fatih. Jadi mereka langsung bertemu dengan jejak sejarahnya itu. Mereka sehingga mudah bangkit. Ya. Karena ada di depan mata mereka. Tembok-tembok Konstantinopel tuh masih ada semuanya berdiri tegak ya. Nah, jadi
Itu. Yang kedua, kita perlu pahami bahwa Turki itu jangan dikira dia tidak mempersiapkan generasi mudanya, tapi mereka hidden, mereka nggak terlihat. Ya. Apa itu? Di sana banyak sekali yang namanya madrasah atau tekke. Tekke itu tempat-tempat di mana mereka kajian-kajian sufi, kajian-kajian hati. Ya. Nah, kalau di kita kan kadang-kadang kajian sufinya tuh agak nyeleneh-nyeleneh, kalau di sana enggak. Kalau kita di sana adalah memang ada kitab Tazkiyatun Nafs. Tapi menurut saya, seperti di sini juga, di Samarinda, sudah mulai banyak ihwa kita yang ikut majelis Habib. Karena mereka benar sebenarnya, mereka adalah orang-orang yang menjaga kebersihan hati. Ya. Kemudian yang kedua, madrasah-madrasah itu banyak dibangun. Termasuk diantaranya Imam Khatib ya. Imam Khatib itu tempat di mana Erdogan kemudian menjadi alumni pertamanya kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi sekolah-sekolah Islam. Kemudian juga mereka banyak buat yayasan-yayasan atau mengembangkan yayasan yang sudah dari zamannya Ottoman ya ke Turki Utsmani pada masa itu yang mereka rawat, mereka inikan. Itulah yang dilakukan oleh di sana. Nah, kemudian terkait dengan Indonesia. Pertama kita nggak boleh muncul rasa pesimis karena ternyata apa? Ini ada satu fakta ya dari jadi pikiranmu adalah takdirmu gitu ya. Jadi kalau kita nih orang-orang yang berdakwah, pikiran kita negatif atau pesimis, maka yang terjadi adalah selalu kepesimisan. Kenapa Islam ini belum bangkit-bangkit di Indonesia? Bisa jadi karena pikiran kita sama. Alah, paling nanti gitu lagi, gitu lagi. Akhirnya begitu benar. Saya baru tahu nih, dari mana? Dari Al-Quran. Sebenarnya kalau ini pembahasan sendiri, berprasangka baik terhadap Allah. Ada 3 ayat yang perlu ditadaburi terkait dengan itu, ya, terkait dengan berprasangka baik. Ya. Tapi saya bacakan hadisnya aja, ada 3. Jadi yang pertama adalah ana 'inda dhanni 'abdi idza dzakarani. Aku mengikuti persangkaan hambaku jika dia mengingatku. Jadi pertama, orang-orang yang berdakwah itu harus senantiasa berzikir kepada Allah. Karena ketika kita berhadapan dengan musuh, kita dianjurkan untuk wadhkurullaha katsira, mengingat Allah yang banyak. Nah, repotnya kita kadang-kadang masalah zikir aja kita kadang kurang percaya. Misalnya gini, 2 kalimat siapa yang baca subhanallah wa bihamdi akan ditanamkan pohon kurma di surga. Kita kadang-kadang nggak yakin banget. Gimana ya pohon kurma di surga? Nanam aja 10 tahun. Atau kadang-kadang 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Kita kadang-kadang kurang yakin. Ya. Atau nggak ngerasa Allah itu mendengar zikir-zikir kita. Atau salawat kita kayaknya benar nggak dibalas sama Rasulullah. Nah, itu keyakinan kita kurang. Padahal kalau kita yakin zikir kita itu dibalas oleh Allah di akhirat, maka itu akan juga membangun optimisme kita. Yang kedua adalah ana 'inda dhanni 'abdi idza da'ani. Aku mengikuti persangkaan hambaku jika dia berdoa kepadaku. Nah, ketika kita berdoa di malam hari, ya Allah berikan kebangkitan Islam, tapi paginya kita ngelihat umat Islam dibully dan sebagainya, kita putus lagi harapan, ya Allah mana kebangkitan Islam ya Allah di negeriku gitu ya. Padahal Allah tadi sudah bilang, aku ikuti persangkaan hambaku. Karena tadi malam kita percaya, paginya kita ragu, dikasih ragu lagi sama Allah. Tambah jauh. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi kita harus yakin, ya Allah aku yakin. Memang seperti ini. Tapi di balik ini sebenarnya ada sesuatu hal yang engkau inginkan. Sama sebagaimana optimismenya Nabi Ibrahim. Kita pernah tahu ya, Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Itu dalam surah Al-Baqarah. Doa Nabi Ibrahim ini ditunda pengabulannya selama 3.000 tahun. Dengan apa? Dengan lahirnya Rasulullah. Ana min du'ai Abi Ibrahim. Aku adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Doa apa? Doa yang ditunda 3.000 tahun. Kita bisa baca salawat, kita bisa apa semua. Itu hasil doa yang ditunda. Nah, jadi bukan berarti kalau belum kita terlihat, itu Allah nggak dengar. Tapi apa? Allah tunda. Kenapa? Buat kemaslahatan kita. Siapa tahu kalau nanti sudah terjadi kebangkitan Islam, kita udah malas-malesan. Kita udah nggak semangat lagi berbuat. Ditunda sama Allah supaya apa? Kita sadar, kita bangkit bahwa kita ini, contohnya saja saya lihat, kita itu nggak ada gunanya ya. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE itu ya, nggak ada gunanya lagi berkata-kata kasar di grup apa? Jadi netizen yang nggak apa namanya? Nggak berpendidikan, nggak ada gunanya lagi sudah. Kenapa? Karena kita kena delik.
Apa yang baik kita lakukan? Maka yang baik kita lakukan, perbanyak ilmu kita. Ilmu apa? Ilmu dasar aja dulu. Yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah. Sebenarnya Masya Allah, kurikulum dalam organisasi, dalam kurikulum dalam pembelajaran kita itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita membaca buku-bukunya secara apa? Secara ya, itu banyak yang bisa kita dapatkan. Apalagi membacanya sambil bawa buku juga, kita catat, oh ini. Masya Allah. Jadi, insya Allah optimis kita akan bangkit. Yang ketiga adalah ana inda dhanni abdi. Idza dhanni bi khairan fa khairan, wa idza dhanni bi syarran fa syarran. Jadi aku mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka baik, maka ya aku berikan kebaikan terus padanya. Tapi kalau dia berprasangka buruk, maka yang aku berikan kepadanya buruk terus. Nah, jadi ternyata alhamdulillah satu hari kita punya lintasan pikiran tuh 60.000 kali di kepala kita nih. Jadi kalau ada kita baca berita nih, ada lintasan pikiran, oh paling dia mau gini lagi. Segera dirubah, oh positif. Insya Allah sekarang di kementerian ini zolim. Nanti akan lahir, tanpa kita tahu, saya akan perbaiki diri saya. Mudah-mudahan di kementerian ini akan lahir orang yang paling soleh, yang akan menyuarakan kebenaran Islam. Ya, itu. Jangan pula kita bilang, ya tambah lagi nih, diganti menterinya, tambah buruk lagi. Nggak usah. Kita komentarinya, kita berprasangka. Jadi karena apa? Kita diberi potensi 60.000 lintasan pikiran. Yang kalau setan maunya, seluruh 60.000 itu kita berprasangka buruk. Karena apa? Dia senang, Allah akan datangkan keburukan buat dia. Dan ketika keburukan datang buat kita, kita gampang mengeluh, kita gampang lupa sama Allah. Disitulah masuknya setan. Tapi, kalau kita lawan dengan apa? Berprasangka baik, maka insya Allah kebaikan yang datang kepada kita. Dan setan, kita nutup jalan setan. Jadi, silakan gunakan 60.000 lintasan pikiran setiap hari untuk kebaikan saja. Yang kedua adalah lisan kita. Punya 25.000 potensi untuk berkata baik, termasuk lisan tangan ini. Makanya Allah berfirman, wa qul ibadi, katakan kepada hambaku, yaqulul lati hiya ahsan. Kalau mau bicara, pilihlah kata-kata ahsan, bukan hasan aja. Kalau hasan tuh kata-kata baik biasa. Tapi pilihlah kata terbaik. Kenapa ayat Allah? Inna syaitana yanzighu bainahum. Karena setan itu ingin setiap kata dari tulisanmu, dari ketikan tanganmu di WA atau di status sosial, maupun perkataan lisanmu dengan orang-orang terdekatmu, Allah ingin, setan ingin bahwa setiap kata itu menjadi peluang untuk kamu berpecah belah. Berpecah belah apa artinya? Berpecah belah artinya kita nggak pesimis terhadap kehidupan kita. Pesimis terhadap hal yang kita lihat. Itu yang dimau oleh setan. Allah mengingatkan, wahai hambaku, pilihlah kata terbaik. Ya. Potensi kita 25.000 kata untuk berkata baik. Ya. Jadi silahkan digunakan lintasan pikiran dan tadi lisan kita untuk kebaikan. Mungkin itu Allah alam bisawab. Sekali lagi semuanya kita berprasangka baik. Sebagaimana berprasangka baiknya Ibrahim terhadap doanya, berprasangka baiknya para sahabat terhadap kemenangan Islam yang pada saat itu mereka menggenggam batu kelaparan. Dan banyak di antara mereka yang tidak menyaksikan karena wafat ya, karena Allah kabulkan pembebasan Konstantinopel setelah 800 tahun dari disabdakan di perang Ahzab. Ya. Nah, jadi itu. Sehingga sekali lagi, alhamdulillah, saya ulang lagi, nilai kita adalah lebih kepada kontribusi, lebih kepada usaha kita, bukan hasil. Kalau yang dinilai Allah itu adalah hasil, maka nggak akan pernah ada surah Nuh. Fama amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah yang beriman kepadanya kecuali sedikit, ya. Karena 60 tahun berdakwah hanya satu orang yang dia dapatkan yang beriman kepadanya. Jadi sekali lagi hasil itu pada Allah, tapi ibadah terpanjang kita, ibadah kebersihan hati, ibadah berprasangka baik bahwa insya Allah kemenangan Islam itu berpihak kepada kaum muslimin dan umat Islam. Insya Allah. Mungkin itu insya Allah. Kalau ada kebaikan dari Allah, kekurangan dari saya. Cukup insya Allah, Mbak. Baik. Jazakallah khair kepada Ustazah Mahmudah. Luar biasa pada hari ini. Materinya sangat-sangat sampai speechless ya. Kami, khususnya saya mendengarkan. Mudah-mudahan optimisme kebangkitan Islam yang dulu mungkin harus dilakukan dengan
mengangkat senjata, tapi kalau sekarang dengan bertambah ilmu, maka insya Allah akan bertambah iman, dan juga dengan bertambah iman akan insya Allah bertambah akhlak. Baik, Ustazah Mahmudah, selanjutnya kami mohon kepada Ustazah untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Tafadhol Ustazah. Kita niatkan doa-doa kita ini untuk negeri kita, untuk kaum muslimin, dan juga insya Allah kita juga sekaligus berdoa untuk kiadah kita yang sudah dipanggil oleh Allah, dan juga untuk saudara-saudara kita yang kena musibah wabah ya, Allah angkat penyakitnya. Ala ahlinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اشفي يا رحمن. اللهم اشفي يا لطيف يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفسي تقواها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها. فوثق اللهم رابطتها. فوثق اللهم رابطتها واهد مدها واهدها سبلها
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu jazaa utifillah. Alhamdulillah atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Mohon doanya. Saya tanggal 6 kembali ke Istanbul. Dan insya Allah kami akan melanjutkan lagi studi kami. Juga anak-anak nampaknya ingin kuliah di sana. Insya Allah demikian. Dan alhamdulillah, masya Allah sudah mulai banyak akhwat-akhwat yang menikah dengan orang Turki yang ikut juga dalam dakwah kita. Semua tiada lain karena doa-doa uktifillah semuanya setiap kali doa Robitoh. Doakan kami juga bisa senantiasa menjaga hati. Terima kasih sekali lagi. Doanya mudah-mudahan saya bisa ke Brunei lagi ya Allah. Kali ini udah niat, udah siap-siap packing-packing. Tapi qadarullah zona hitam. Saya juga kurang sehat dan inilah yang terbaik insyaallah ya, kita bertemu di Zoom. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustazah Mahmudah dan juga seluruh uktifillah serta para umahat. Sebelum kita menutup Liga Akhwat pada hari ini, kami menyampaikan ada door prize yang akan dibagikan kepada seluruh partisipan dengan beberapa kategori. Yang pertama, ada 5 orang mendapatkan paket data masing-masing Rp50.000. Untuk kategori yang pertama kali bergabung, selamat kepada Bu Yayu Yuliarti, Bu Mahani, kemudian ada Ibu Dwi Kartika, Mbak Rina Andari, dan Ibu Vivi Adrieni. Barakallah. Kemudian selanjutnya ada door prize berupa 3 cup Thai tea yang dipersembahkan untuk 1 orang yang mengisi absensi di Google Form. Selamat atas nama Mbak Rizdah. Nanti panitia akan mengirimkan hadiahnya ke rumah dan menghubungi secara japri. Kemudian selanjutnya untuk penanya, tadi ada 3 orang penanya akan mendapatkan masing-masing 1 paket HPAI. Selamat kepada Mbak Riri Masagena, kemudian ada Mbak Rabiah dan juga ada Mbak Mahani lagi. Barakallah. Selanjutnya ada kategori tambahan, yaitu yang cukup konsisten untuk menghidupkan video pada kesempatan kali ini. Selamat kepada Bu Heni Sudiastin, kemudian ada Ibu Heni Widodo, ada Bu Asriani, mendapatkan masing-masing 4 buah pasta gigi HPAI. Selanjutnya ada Bu Hamida Sahara, dan juga ada Bu Diah Kurnia yang mendapatkan masker komedo, gitu ya. Baik, barakallah kepada seluruh uktifillah yang telah mendapatkan door prize pada hari ini, dan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah memberikan sebagian rezekinya untuk menjadi door prize pada hari ini. Baik, silakan dinyalakan mic-nya kepada seluruh uktifillah atau para umahat yang ingin mungkin berpamitan ya dengan Ustazah Mahmudah. Tapi sebelumnya saya akhiri dulu dengan, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari kami panitia pada hari ini bila ada segala kekurangan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Selamat uji semua. Jazakallah khair. Saya tunggu di Turki ya, kita kajian. Hubungan berau. Jazakallah khair. Amin. Amin. Kapan ke Berau Turki, kajiannya nanti. Ustazah? Saya juga mau bawa HPAI ke Turki, doanya. Amin. Semoga lancar, sukses Ustazah di Mantap nih, sana. Dr. Sally. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair. Karena pamit dulu, malam lanjut ngisi Ahwat Samarinda. Tadi pagi, mohon maaf. Jazakallah Ustazah. Allah. Lalu silakan kepada Utifila atau Umahat yang ingin live, kami persilahkan. Ya, jazakallah Mbak Putri ya. Terima kasih Ustazah. Ya, Sampai yuk, Mbak kembali. Putri, makasih banyak semuanya. Makasih Dan banyak. Masya Allah nih semuanya saya nggak bisa sebut namanya satu-satu, makasih banyak. Saya izin live dulu ya. Siapa Silakan, yang Ustazah. ikut Zoom berikutnya? Ustazah. Terima Ya, kasih. Ustazah. Terima kasih panitia buat door prize-nya. Terima kasih kembali. Sukses selalu. Amin. Izin live ya. Assalamualaikum. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah ini atas nama siapa? Bismillah.